terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Adit. Siapa lagi? Caca. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. Berarti cuma 2 orang ya, Adit sama Caca ya. Oke, untuk memasuki materi selanjutnya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang menyambut usia balik. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada usia balik ini. Nih, lihat judulnya menyambut usia balik. Coba dibaca. Menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Dan ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Bapak tidak banyak menjelaskan, tetapi Bapak akan menayangkan suatu video penjelasan yang harus kalian simak dengan baik. Paham? Yang harus kalian simak dengan baik. Ini videonya. Akan ada pertanyaan ketika kalian sudah menyimak videonya langsung. Siap ya? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu saja iya. Kalau begitu, di fase manakah kalian berada? Apakah masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau memang sudah tua? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai sekarang, pernahkah kalian merasakan perubahan tubuh? Tentu sangat berbeda, bukan? Sekarang kamu sudah besar dan akan menginjak pada usia balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dan pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Tanda-tanda balik bagi laki-laki ialah yang pertama, mimpi basah atau ejakulasi. Tanda paling jelas balik bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah atau ejakulasi. Kedua, pertumbuhan rambut di area kemaluan dan wajah. Munculnya rambut di area kemaluan dan mulai tumbuhnya rambut di wajah seperti kumis dan jenggot adalah tanda pubertas bagi laki-laki. Yang ketiga, perubahan suara. Suara menjadi lebih besar atau dalam. Nah, sekarang tanda balik bagi perempuan, di antaranya menstruasi atau yang sering disebut dengan haid. Tanda paling jelas balik bagi perempuan adalah datangnya menstruasi atau haid. Perubahan payudara. Pertumbuhan dan perkembangan payudara adalah salah satu tanda pubertas bagi perempuan. Pertumbuhan rambut di area tertentu, seperti tumbuhnya rambut di bagian ketiak dan kemaluan. Secara rentang umur, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan maksimal yaitu berumur 15 tahun. Gimana kalau misalnya belum berumur 15 tahun tetapi bagi laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah mengalami haid? Tentu saja itu namanya sudah balik walaupun belum berumur 15 tahun, karena batas maksimal balik usia yaitu umur 15 tahun. Larangan bagi orang yang mempunyai hadas besar diantaranya
Yang pertama itu adalah syarat, di mana setiap muslim yang sudah balik wajib melaksanakan salat 5 waktu setiap hari. Yang pertama itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Larangan yang kedua adalah orang yang membaca ayat suci Al-Quran ataupun memegang Al-Quran, di mana memegang dan membaca Al-Quran dengan lisan, baik sebagian ayat atau seluruhnya, juga dilarang bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga yaitu masuk ke dalam masjid. Bagi orang yang mempunyai hadas besar, masuk ke dalam masjid itu tidak boleh, karena masuk atau berdiam diri di dalam masjid juga dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa, di mana wanita yang sedang haid, dalam keadaan haid atau nifas. Kedua kondisi ini merupakan jenis hadas besar, tidak boleh berpuasa. Oke, itulah paparan video yang Bapak tampilkan. Oleh karenanya Bapak akan memberikan suatu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab. Tanda balik bagi laki-laki, ada yang bisa menyebutkan? Apa? Oke, Ikram. Apa Ikram? Yang pertama, Basah. pipi basah. Kasih tepuk tangan. Bisa menambahkan? Apa? Oke, silakan Hafiz sebutkan. Tumbuhan rambut di area kemaluan dan wajah. Oke, betul. Tepuk tangan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Oke, Mita silakan. Perubahan suara, Pak. Perubahan suara. Kasih tepuk tangan. Betul. Itu adalah tanda balik bagi laki-laki. Sekarang tanda balik bagi perempuan. Kalau tadi tanda balik bagi laki-laki, siapa yang bisa menyebutkan? Itu berarti tadi memahami dan memperhatikan video yang Bapak tayangkan. Tanda balik bagi perempuan yang pertama apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oke, Kanjipa. Silakan Kanjipa. Apa yang pertama? Menstruasi atau haid, Pak. Menstruasi atau haid. Betul. Yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Rara, silakan. Apa yang keras? Pertumbuhan payudara, Pak. Pertumbuhan payudara. Betul. Ada lagi nggak? Satu lagi ada yang bisa menyebutkan? Aku, Pak. Oke, silakan Saira. Pertumbuhan rambut di area tertentu. Pertumbuhan rambut di area tertentu. Oke, kalau tadi tanda-tanda balik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki, sekarang larangan bagi orang yang mempunyai hadas besar. Di antaranya yang pertama apa? Sholat. Kalau kita mempunyai hadas besar, itu tidak boleh sholat kecuali kita mandi terlebih dahulu. Yang kedua apa? Nah, yang kedua, menyentuh dan membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang mempunyai hadas besar. Yang ketiga, Masuk ke dalam masjid. masuk ke dalam masjid. Itu tidak boleh tuh. Hati-hati ya. Kalau mempunyai hadas besar. Yang keempat apa? Puasa. Ternyata puasa juga tidak boleh kalau mempunyai hadas besar. Baik, terima kasih. Sekarang kewajiban bagi anak yang telah balik. Yang pertama Bapak akan jelaskan yaitu sholat. Kalau sudah balik harus sholat. Sholat 5 waktu. Apa-apa sholat 5 waktu yang pertama? Yang kedua puasa atau sahur. Puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga zakat. Keempat haji. Kelima menjauhi perbuatan dosa dan maksiat.
Kedelapan, mendirikan keluarga dan menjaga kehormatan. Dan kesembilan, berperan dalam masyarakat. Setelah tadi tayangan video yang telah kalian lihat dan pemaparan singkat yang Bapak paparkan, hari ini Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada adik-adik ataupun kepada anak-anak kelas 4 ini. Di mana kelompok ini kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kertas ini. Berikut kesimpulan gambar yang ada di kertas ini. Kalian tinggal jawab dengan baik. Diskusikan dengan teman kelompokmu masing-masing. Paham? Paham? Ini Bapak akan berikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini lihat sama kelompoknya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6. Dan ini kelompok 7. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan. Ini dulu nih. Ke depan untuk menjelaskan ataupun memaparkan hasil tugas kalian. Siap? Kalau begitu, Bapak akan tunjuk kelompoknya secara acak. Siap ya? Yang pertama, kelompok yang pertama maju yaitu kelompok 7 yang diketuai oleh Syahira. Silakan untuk maju, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami. 1. Tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Balik itu adalah yang mengerti tentang yang harus kita tahu seperti baik kan sudah tahu cowok. 2. Tanda-tanda usia balik bagi laki-laki. Balik yang laki-laki itu adalah sudah mengerti kesalahan dan sudah tahu kewajiban laki-laki. 3. Kesimpulan tentang mimpi basah. Karena malam laki kadang suka celananya itu basah, tapi bukan ngumpul tetapi mimpi basah. 4. Kesimpulan tentang ini, yaitu itu yang sudah dilakukan di umur 9 atau 10 dan seterusnya. Setelah mengamati gambar di atas, kesimpulan kami terhadap gambar tersebut, anak mengalami pertumbuhan tinggi, perkembangan otot dan perubahan organ memproduksi pada laki-laki. Perubahan ini termasuk suara yang menjadi berat dan pertumbuhan rambut wajah pada perempuan. Demikian paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 7 yang telah memaparkan tugas kelompoknya. Sekali lagi ya, satu kelompok lagi, yaitu dari kelompok Rara. Silakan untuk ke depan menjelaskan tugasnya. Wah. Oke, kasih semangat untuk kelompok 5.
Silakan kelompok 5 untuk menjelaskan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Satu, menstruasi, pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut di area tertentu. 2. Mimpi basah, tumbuhnya rambut di area kemaluan. 3. Sesuatu keluarnya air yang aneh. 4. Keluarnya darah dari area kemaluan. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Fisik anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi, pertumbuhan otot dan perubahan dalam produksi yang terjadi pada laki-laki. Itulah penjelasan dari kami. Assalamualaikum